Pemerintah berencana untuk memperpanjang program bantuan sosial Bansos hingga tahun depan. Perpanjangan Bansos hingga tahun depan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak banyak virus corona atau COVID-19. Apalagi kalau kita lihat sampai saat ini virus tersebut belum diketahui kapan akan bisa selesai. Dalam rapat bersama Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap rencana ini bisa didukung dan dipahami oleh anggota Dewan. Ia pun berjanji akan tetap mengelola fiskal negara dengan hati-hati. Adapun bansos yang akan dilanjutkan ada 3. Pertama, bantuan presiden untuk modal kerja UMKM, terutama yang rumah tangga. Kedua, bantuan subsidi gaji kepada pekerja swasta sebesar Rp600.000 per bulan. Saat ini sudah dilakukan selama 4 bulan sejak Agustus, totalnya Rp2,4 juta per orang. Ketiga, program bantuan untuk kartu prakerja, bantuan tunai, serta bantuan sembako. Tidak hanya memperpanjang untuk program ini, pemerintah juga memperluas cakupan penerimanya. Nampaknya tahun 2021 itu masih akan bergerak beberapa program pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Kan kita semua tahu bahwa sampai dengan akhir tahun ini kan meskipun akan ada harapan ada vaksin, COVID itu masih akan ada. Sehingga waktu kemarin kita bicara tentang program pemulihan ekonomi yang nilainya lebih rendah, namun Bapak Presiden dan beberapa menteri masih akan tetap melakukan beberapa mungkin perubahan alokasi. Nah, ini yang kami selalu akan coba antisipasi. Apakah dalam hal ini bansosnya akan diperpanjang, ataukah jumlahnya dikurangi, atau seperti apa, ini nanti mungkin akan berubah di beberapa tempat. Nah, dalam konteks ini kami di Kemenku itu memang harus betul-betul fleksibel melihat dinamika ini sambil tetap tentu menjaga disiplin fiskal. Angka perbandingan tes terhadap 1.000 warga Indonesia memang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Kita simak grafik berikut. Amerika Serikat dengan angka kasus tertinggi memiliki tingkat pemeriksaan COVID-19 cukup tinggi pada para warganya. Sementara rata-rata negara berkembang hanya melakukan tes pada kurang dari 40 warga per 1.000 warga di negaranya. Kemudian dari data yang kami sadur dari situs Our World ini, data hingga siang hari ini tingkat pemeriksaan COVID-19 Indonesia adalah 5,12 warga per 1.000 warga atau kurang dari 1%. Ini tentu saja cukup jauh bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga yang saat ini memiliki kasus terbanyak di ASEAN, yakni Filipina. Sementara negara tetangga maju seperti Australia dan Singapura melakukan tes kepada lebih dari 10% warganya. Terkait tes COVID-19 ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden pun meminta agar tes bisa merata dan harus direncanakan secara komprehensif. Dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik. Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali. Jadi desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif, menyangkut berapa jumlah lab yang harus ada di sebuah provinsi. Berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.